Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Anisti dengan NPM E1I020010. Saya dari Prodi Ilmu Kelautan kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang mangrove. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 17.408 pulau dengan panjang garis pantai lebih kurang 81.000 km. Mangrove merupakan vegetasi pantai yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keseimbangan antara ekosistem laut dan ekosistem darat. Sehingga fungsi mangrove dinyatakan sebagai sabuk hijau yang dapat mengikat keduanya. Selanjutnya yaitu fungsi ekologi hutan mangrove. Yang pertama, tempat pemijahan ikan dan burung serta pengendali plankton. Yang kedua yaitu penyerap karbon dan menstabilisasi iklim pantai. Yang ketiga yaitu filter bagi sedimentasi dari daratan yang mengganggu habitat laut dan terumbu karang dan penyeimbang ekosistem Estuaria. Yang terakhir yaitu pelindung habitat daratan dan penekan dari intrusi air laut. Selanjutnya yaitu nilai manfaat dari mangrove. Mangrove mempunyai manfaat yaitu pelindung pemukiman dari abrasi angin dan tsunami, penyedia sumber perikanan pesisir, bahan berguna serta bahan bakar, sumber bahan pangan alternatif dari buah bakau atau karbohidrat dan obat, dan sumber pewarna alami bagi industri. Konversi hutan mangrove. Hutan mangrove bisa menjadi konversi, yaitu pembukaan lahan, tambak dalam skala besar, konversi lahan menjadi areal perumahan elit, pinggir pantai, atau lapangan golf, perluasan lahan publik dengan reklamasi dan penurunan untuk pelabuhan, bandara, dan jalan tol. Dampak konversi lahan mangrove yaitu hilangnya sumber daya perikanan pesisir, abrasi dan kerusakan pemukiman nelayan, intrusi air laut dan pencemaran sumber air sumur nelayan, rusak lahan pertanian, perubahan iklim mikro kawasan pesisir, wabah penyakit karena kualitas kesehatan dan kehidupan menurun, rusaknya infrastruktur yang dibangun. Hutan mangrove sering disebut hutan payau atau populer dengan sebutan hutan bakau. Kenapa disebut dengan hutan payau? Karena hutan ini tumbuh di atas substrat atau media tumbuh yang digenangkan oleh campuran air laut dan juga air tawar. Mangrove dibagi menjadi dua kategori, yaitu flora mangrove inti dan flora mangrove periferal atau pinggiran. Yang pertama yaitu flora mangrove inti, yaitu mangrove yang mempunyai peran ekologi utama dalam formasi mangrove yang terdiri dari spesies. Yang itu contohnya Rhizopora, Bruguera, Cerlops, Candela, Sonerata, Avicennia, Nipa, Cyclocharpus, Deris, Acanthus, Lumnithozoa, Spira. Yang kedua yaitu flora mangrove periferal atau pinggiran, yaitu flora mangrove yang secara ekologi berperan dalam formasi mangrove spesies Exochera aguaca, Acrotichum aperum, Cerbera mangas, Herithera littoralis, Hibiscus. Selanjutnya yaitu hewan yang ada di mangrove atau hidup di mangrove, yaitu seperti kepiting laga, kepiting semapor, kepiting ungu pemanjat, kepiting oren, dan ikan gelodok. Yang kedua yaitu lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut dangkal. Semua lamun adalah tumbuhan berbiji satu yang mempunyai akar, rimpang, daun. Reproduksi lamun. Contoh alat reproduksi pada lamun jenis Thalassia hemprici yaitu seperti bunga jantan, bunga betina, dan buah. Habitat hidup lamun pada dasarnya di daerah tropis terdapat 7 marga lamun yang umumnya ditemukan, yaitu Halodul, Cimodacea, Syringodium, Thalassodendron, Enhalus, Thalassia, dan Halophila. Sedangkan di daerah subtropis ditemukan 2 marga yang umumnya yaitu Zoothera dan Posidonia. Selanjutnya yaitu keragaman jenis lamun. Jumlah jenis lamun di dunia 58 jenis, terdiri dari 12 marga.
9 marga lamun yang ditemukan tergolong dalam familia Patamugetonochaea dan 3 marga lamun yang lainnya masuk ke dalam familia Hydrorhizacea. Jenis-jenis lamun di Indonesia yaitu Cymodocea cerulata, Halophila minor, Halophila spinulosa, Halophila decipen, Thalassodendron, Syringodium, Isoetifolium. Fungsi ekologis lamun. Yang pertama yaitu produsen primer di laut dangkal. Lamun memiliki tingkat produktivitas primer tertinggi bila dibandingkan dengan ekosistem lainnya yang ada di laut dangkal seperti ekosistem mangrove dan ekosistem terumbu karang. Yang kedua yaitu habitat hidup biota. Lamun memberikan tempat perlindungan dan tempat menempel berbagai hewan dan tumbuhan atau alga. Yang ketiga yaitu perangkap sedimen. Daun lamun yang lebat akan memperlambat air yang disebabkan oleh arus dan ombak sehingga di perairan di sekitarnya menjadi tenang. Yang keempat yaitu pendaur zat hara. Lamun memegang peranan penting dalam pendauran berbagai zat hara dan elemen-elemen yang langka di lingkungan laut. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan dari lamun. Yang pertama yaitu kedalaman. Kedalaman akan sangat mempengaruhi dan dapat membatasi pola penyebaran lamun. Jenis Cymodocea, Halodul, Syngrodium, dan Enhalus akan memiliki kecenderungan hidup pada perairan yang dangkal. Sedangkan pada jenis lamun tertentu seperti Posidonia akan cenderung hidup pada perairan yang dalam. Yang kedua yaitu faktor lingkungan pada suhu. Suhu merupakan faktor pembatas bagi lamun dan moluska. Karena jika terjadi perubahan suhu pada perairan maka akan mempengaruhi proses-proses biokimia, fotosintesis, respirasi, dan ketersediaan unsur hara. Seperti krustasea, moluska, ikan, reptil, mamalia, dan Ensiodermata. Yang terakhir yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan Zoophanthae. Terumbu karang termasuk dalam jenis phylum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Fungsi terumbu karang adalah menjadi rumah bagi hewan-hewan hingga tumbuhan laut. Jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama yaitu Acerophora ceruvicornis. Jenis terumbu karang ini dapat hidup di kedalaman laut hingga 15 meter di atas permukaan. Kedua yaitu jenis Acerophora humilis. Jenis ini dapat ditemukan di kedalaman 15 hingga 35 meter. Acerophora humilis memiliki warna seperti biru, abu-abu, merah, hijau, dan coklat. Yang ketiga yaitu jenis Acerophora microphthalma. Jenis ini dapat ditemukan di kedalaman 3-15 meter. Bentuknya seperti buntalan dengan cabang pendek dan agak gemuk. Yang keempat yaitu Montifera aquituberculata. Jenis ini dapat hidup di kedalaman 3 hingga 15 meter. Adapun hewan yang hidup di terumbu karang yaitu mandarin fish, yellow tongue, lionfish, Morris idle, mount jellyfish. Dan yang terakhir yaitu faktor pembatas dari ekosistem terumbu karang yaitu suhu, salinitas, cahaya, arus, dan substrat. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang mangrove, lamun, dan terumbu karang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.